Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali. Al haditsu tasi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-29, di hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Arba'in Nawawiyah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, ayahnya Jabal, semoga Allah meridhoinya. Sahabat Mu'adz bin Jabal, ini sahabat yang terkenal, sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang ahli dalam urusan fikih. Beliau terkenal tuh tentang halal dan haram, sahabat Mu'adz bin Jabal. Makanya dikirim sama Nabi Muhammad ke negeri Yaman untuk dakwah, sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala, beliau berkata, kata sahabat Mu'adz, qultu ya Rasulullah, aku berkata di depan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannata wa yubaiduni anin nar. Kabarkan kepada aku satu amalan yang bisa membawa aku ke dalam surga, atau yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan bisa menjauhkan aku dari api neraka. Jadi sahabat Mu'adz nanya kepada Nabi Muhammad, amalan apa ya Rasulullah yang bisa membawa aku ke dalam surga dan tentu bisa menyelamatkan aku dari api neraka. Inilah kehebatan sahabat Mu'adz bin Jabal, cerdas otaknya, Masya Allah. Nanya sama Nabi tentang, ya Rasulullah, amalan apa sih yang bisa membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Qala, maka Rasulullah berkata, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz, ini engkau punya pertanyaan yang luar biasa nih, kata Rasulullah. Engkau punya pertanyaan yang mulia, yang hebat pertanyaannya nih. Laqad sa'alta an 'azim, sungguh engkau telah bertanya tentang satu pertanyaan yang mulia. Jadi pertanyaan sahabat Mu'adz ini kepada Nabi, pertanyaan yang mulia, yang hebat, karena pertanyaannya ini bisa menyelamatkan seseorang, bisa membawa seseorang kepada kenikmatan yang hakiki, bisa membawa orang kepada kenikmatan yang tidak ada duanya, kenikmatan yang memang tidak pernah terlintas, tidak pernah terpikir, tidak pernah terdengar. Apa kenikmatannya? Yaitu masuk ke dalam surga, ke tempat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la yasirun ala man yasarallahu ta'ala alaih. Dan sungguh tadi itu amalan yang bisa membawa seorang ke dalam surga itu sangat mudah
bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini amalan bakalan mudah kalau dikerjakan oleh orang muslim, kalau dikerjakan oleh orang mukmin. Jadi tadi satu amalan yang bisa membawa orang ke dalam surga ini betul-betul gampang, mudah bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat, taufik ini harus kita dulu yang memaparkannya. Jadi taufik jangan kita tunggu. Taufik kalau tunggu-tunggu gak datang-datang. Nanti ngapa nggak mau sholat? Aduh, ini belum ada taufik nih. Nah, itu bukan belum ada taufik, itu namanya males. Tapi taufik itu harus kita apa? Kita dulu yang ada aksi, baru nanti ada yang namanya reaksi. Kita dulu yang memaparkan diri kita, datang kepada Allah, nanti Allah yang bakalan beri kemudahan untuk kita. Taufik toh. Makanya taufik ini di dalam Al-Quran sedikit. Bahasa taufik dalam Al-Quran sedikit. Kenapa sedikit? Kata ulama, ternyata memang taufik ini sangat mahal. Taufik ini sangat luar biasa. Nabi Allah Su'aib alaihi salam, beliau berdakwah di kaumnya pagi dan malam, bukannya seminggu sekali ngajarnya, bukannya setiap hari, siang dan malam ngajak kaumnya untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam. Nabi Allah Su'aib siang dan malam. Tapi kata Nabi Allah Su'aib apa? Kata Nabi Allah Su'aib, apa ayatnya lupa anak tuh. Pokoknya mengenai tentang taufik di situ. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini kan ayat Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Allah Su'aib. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah aku mendapatkan taufik atau aku punya taufik, kemudahan untuk berdakwah itu kecuali sababnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Su'aib itu bisa berdakwah siang malam, itu kekuatan dari siapa kasihnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakingan mahalnya itu taufik. Makanya juga ulama ngajarin supaya kita biar dapat taufik, baca doa tuh, Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih. Itu baca tuh. Itu doa kalau kita males buat ibadah. Kita mau bangun malam susah banget. Kita mau ngaji berat banget. Mau sholat duha berat banget. Mau baca Quran berat banget. Ulama ngajarin itu baca doa tadi itu, Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa inna alaihi. Ya Allah yang memberikan taufik, arti yang memberikan kemudahan, yang memberikan kegampangan orang untuk berbuat baik, maka berikanlah taufik tersebut, kemudahan tersebut, berikanlah kepada kami juga. Sebagaimana Allah memberikan taufik kepada aulia-aulia Allah sehingga mereka bisa ibadah semalam suntuk, berikan saya juga ya Allah. Berikan kepada saya juga ya Allah taufik, kemudahan untuk beribadah. Nah kalau kita sering baca doa itu tuh, kita sering baca doa itu, nanti kita diberikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Gampang untuk beribadah. Tapi kita juga harus ada aksi. Kita harus ada aksi juga. Jangan nungguin aja, nungguin di rumah aja, ya nggak jalan-jalan. Quran cuma dipajang doang, ya nggak bakalan jalan-jalan. Ambil Quran, wudu, ambil Quran, baca biar kata
satu lembar ke, satu ain ke. Nanti setelah ente buka tuh baru dapat taufik dari Allah, kemudahan. Yang tadinya mungkin ente mau baca 2 ayat 3 ayat tapi bisa membaca satu lembar, itu taufik. Khalqu qadrati ta'ah. Jadinya dimudahkan seorang hamba untuk beribadah. Di taufik itu beda sama hidayah ya. Kalau hidayah itu apa? Petunjuk. Kita diberi petunjuk sama Allah, dikasih dalil-dalil, ini dalilnya, ini petunjuk. Nah kalau taufik itu kemudahan orang itu untuk melakukan ibadah. Kemudian kita kembali ke hadis, wa innahu la yasirun ala man yasarallahu ta'ala alaih ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Nah pertama nih, amalan yang bisa membawa seorang ke dalam surga, engkau sembah Allah dan jangan sekali-kali mempersekutukannya. Jadi kita nyembah Allah murni, ibadah kita untuk Allah, jangan kita mempersekutukan Allah dengan apapun. Baik mempersekutukannya terang-terangan, tentu itu bisa jadi murtad, atau mempersekutukannya yang kita nggak berasa, kadang-kadang tuh tersembunyi. Apa maksudnya? Maksudnya mempersekutukan Allah dalam ibadah. Kita beribadah ada kecondongan kepada yang lain. Contoh ibadah pengen dilihat sama orang, pengen ibadah biar dibilang apa? Biar dibilang orang ahli bertapa, gitu. Biar dibilang orang yang luar biasa, berbeda dari yang lain. Bukan itu. Itu namanya as-sirkul khafi, mempersekutukan Allah tapi yang terselubung, jarang orang paham nih masalah ini. Nah kalau sirkul yang jelas-jelasan tadi, dia nyembah Allah juga, ada pohonan keramat dia sujud juga. Tapi kalau sekarang udah jarang, alhamdulillah ya. Emang udah jaminan Nabi juga. Nabi ada jaminan juga dari Rasulullah. Kata Rasulullah, aku gak bakalan takut umatku ini nanti setelahnya bakalan apa? Bakalan kembali kepada kemusyrikan. Makanya umat Nabi ini ada jaminan gak ada yang beralih kepada apa? Kemusyrikan, nyembah pohon, nyembah apa lagi? Nyembah hutan, nyembah gunung, nggak ada tuh. Emang ada jaminan dari Rasulullah. Umat Nabi Muhammad nih setelah sepeninggal aku Rasulullah, aku tidak khawatirkan mereka ini kembali kepada makanya yang dulu masih ada udah hilang kan sekarang kan. Dulu masih ada ancak, sekarang udah hilang alhamdulillah. Dulu masih ada kalau orang kawinan di kamar rumahnya tuh dikosongin, ya kan, nggak tahu buat apa itu. Sekarang udah jarang alhamdulillah. Nah ini memang ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya menyembah Allah dan jangan sekali mempersekutukannya, baik mempersekutukan dengan terang-terangan atau mempersekutukan yang secara terselubung tadi, Arya ibadah bukan karena Allah atau ibadah karena fulan ilah. Jangan dong, kita belajar sedikit-sedikit biar kita ini ibadah bisa murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita ibadah kan buat Allah. Yang punya kuasa Allah, yang punya memberikan manfaat siapa? Allah. Nah kalau kita ibadah buat makhluk nggak bisa beri manfaat, nggak bisa juga beri bahaya. Yang punya manfaat, yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi mudarat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita baca ratib tuh la ilaha illallah. Makanya gitu kalau pas itu tuh kita mengheningkan cipta tuh, kita fokus ketika illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali siapa? Allah. Jadi nggak ada yang gagah perkasa, nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling mantap,
nggak ada yang paling bisa memberikan kita manfaat kecuali siapa? Allah Subhanahu. Nah kalau udah begini ya udah. Kalau kita udah la ilaha illallahnya mantep ya udah, hati kita selalu kepada apa? Kepada Allah. Bertautnya udah kepada Allah. Jadi kita udah nggak takut lagi sama Mahdi, udah. Masih takut sama Mahdi masih? Udah nggak takut lagi sama hal-hal yang selain Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sholat kan takbiratul ihram, yang kita baca apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tuh Allah Akbar, Allah yang maha besar. Jadi ketika sholat itu udah selain Allah semuanya apa? Kecil. Selain Allah itu nggak ada yang bisa memberi manfaat. Selain Allah nggak ada yang bisa memberi bahaya. Makanya kan Allah yang maha besar. Ketika ibadah tuh Allah maha besar. Udah semuanya kecil, udah kita fokus, hati kita bertaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus penting nih, kita harus ini lagi nih, harus dicagarkan lagi nih, harus dikuatkan lagi nih iman seperti ini. Makanya kalau orang-orang dulu tuh Masya Allah, orang-orang dulu kadang-kadang ilmunya gak begitu banyak. Maksudnya tidak kelihatan gitu, bukan ilmu yang gak banyak, karena gak kelihatan. Karena zaman dulu kan gak ada yang posting-postingan, mungkin ilmunya gak kelihatan di situ. Tapi mereka punya tauhid, luar biasa orang dulu. Orang dulu yang dibaca Allahu Akbar aja itu air jadi keramat tuh. Lah penjajah bisa kabur dari negara kita dengan apa? Dengan takbir Allahu Akbar, getar ya. Memang kan zaman Nabi juga ada ditanya tuh. Ketika Rasulullah SAW udah diancam dengan pedang tuh sama salah seseorang, siapa yang bakalan ngapankan engkau ya Muhammad dari aku? Kata Rasulullah apa? Allah. Maka itu orang tadi yang pedang udah di atas kepala Rasulullah, itu tangannya apa? Bergetar, jatuh itu pedang. Jadi dengan kalimat Allah yang betul-betul, alhamdulillah kita punya negara ini bisa merdeka dengan kalimat Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, watuqimus sholata. Yang kedua, mendirikan sholat. Jadi habis kita tauhid mantap, dirikan juga sembahyang. Jadi jangan tauhid doang, tauhid mantap banget udah kagak sembahyang, ya mampir lu neraka juga sama. Ya karena kan sebelum ke surga kita pasti lewat apa? Lewat neraka. Lain ceritanya kalau surga duluan. Mungkin kalau surga duluan langsung masuk surga enak kita. Kan begitu kan petanya kan, tahu nggak petanya? Jadi peta maps yang diajarkan, yang digambarkan oleh Rasulullah tentang hal-hal mughayyabat itu kan neraka dulu kan? Kata Rasulullah neraka dulu, di atas neraka ada apa? Ada jembatan sirat. Nah kalau ente selamat baru masuk ke surga. Ya kalau tauhidnya cakep dibarengin juga dengan yang namanya sholat. Wa tuqimus sholat. Nah, didikan sembahyang yang fardu kita kerjakan, adab-adabnya, syarat-syaratnya. Ya lebih bagus-bagus kalau sunnah-sunnahnya kita jalankan semuanya. Lebih bagus an-nawafil kita kerjakan. Karena sunnah itu yang paling afdol, sunnah yang berhubungan dengan ibadah yang paling afdol. Jadi ibadah yang paling afdol apa? Sholat. Makanya sunnah yang paling afdol itu sunnah yang berkaitan dengan ibadah yang paling afdol apa? Yaitu sholat an-nawafil yang ada 10, yang Nabi itu tidak pernah meninggalkan. Sholat sunnah mu'akkadah. Nah kalau bisa kerjakan tuh an-nawafil. Nah itu syarat jadi wali juga. Jadi kalau ente mau jadi wali, ente mau jadi wali gak? Jadi kalau ente mau jadi wali itu syaratnya an-nawafil. Ente banyak kerjakan sholat terutama tadi itu sholat sunnah mu'akkadah. Habis itu sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Habis itu sholat sunnah duha. Habis itu baru sholat sunnah yang lain, baru bisa jadi wali. Kan emang begitu Rasulullah ngomongnya. Kata Rasulullah kan,
La yataqarrabu, kata hadis kursi kan apa? La yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku, kata Allah dalam hadis kursi ya, atau kama qala Nabi SAW, bin nawafil, dengan ibadah dengan sholat sunnah. Nah kalau dia udah ngajakan sholat sunnah tuh banyak, hatta uhibbahu tuh katanya tuh, sampai kata Allah dalam hadis kursi, aku bakalan cinta sama dia. Jadi syaratnya tadi tuh memperbanyak sholat sunnah, baru dia bisa jadi wali. Adapun kalau cara-cara yang lain ada, cuman itu masih jauh gitu. Nah yang pertama ini dulu nih, sholat sunnah ya. Kalau ente nggak jadi wali, paling nggak ente dijadikan orang yang dicintai sama Allah, dah udah enak gitu. Dia dengan sholat sunnah. Nah, jadi kalau di sini ente nggak usah tertipu. Kalau ada orang ngaku wali tapi nggak pernah sholat sunnah, gitu kan? Ada orang ngaku wali, misalnya, saya wali, tapi kayaknya lu nggak pernah sholat sunnah dah. Nah, diragukan nih. Atau lebih parah lagi, nggak pernah sembahyang, gitu kan? Wah, lebih jauh lagi udah dari wali. Kalau sholat sunnah aja syarat buat orang dekat sama Allah, ya kan, harus dikerjakan. Apalagi kalau sampai nggak sembahyang, tambah parah lagi udah, tambah barometernya tambah jauh lagi udah. Nah, kemudian yang selanjutnya waktu zakah, bayar zakat. Nah, zakat ini hubungannya untuk apa? Hidup bermasyarakat. Kalau anda punya duit, harta lebih, zakat, entah zakat mal atau zakat badan. Kalau tadi kan ibadahnya ibadah per individu. Nah kemudian syariat juga ngajarin ada ibadah yang untuk mujtama, bermasyarakat, dengan zakat. Karena kita kan hidup nggak sendirian. Umat Islam itu selalu hidup dengan bareng-bareng. Umat Islam tuh hidup harus bareng-bareng ya. Nggak boleh umat Islam tuh apa? Sendiri-sendiri. Nabi Muhammad nggak demen tuh. Itu Rasulullah nggak demen kalau ada umat Islam dalam apapun serba sendiri. Rasulullah tuh yang senang tuh umat Islam serba apa? Serba bareng-bareng, hidup bermasyarakat. Makanya kan ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu bareng-bareng. Nah zakat ini, nah itu tuh untuk ibadah yang bermasyarakat. Mungkin ada saudara kita yang susah, ada saudara kita yang nggak mampu, ya atau yang mirip-mirip zakat, sedekah, ya kan, atau hadiah, ketika seorang hadiah, atau sedekah, atau apa aja dah yang kita punya, kita kasih kepada orang. Dan ternyata subhanallah, dalam ilmu psikologi itu, ilmu kejiwaan, ternyata jiwa manusia itu bisa senang, bisa gembira kalau dia itu bisa memberikan sesuatu kepada orang. Nih nanti kalau lagi sumpah di rumah, nanti bagi-bagi duit dah, langsung hati anda itu apa? Tenang. Nah itu kalau sumpahnya nggak punya duit lagi bahaya lagi itu. Tapi kan berbagi dengan orang nggak harus duit, betul nggak? Kita bisa berbagi info, kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi kabar. Orang nggak tahu kita kasih tahu. Pokoknya intinya kalau kita bisa berbagi itu sama orang, itu kalau dalam ilmu psikologi itu bisa membuat hati kita apa? Senang. Lebih-lebih kalau bagi duit ente. Bener, ente coba dah. Ente ngumpet nih bangun tidur pusing pala gua nih kayaknya nih. Wah pantesan nih duit masih ada 10 miliar mau dibagi-bagi nih. Ente bagi tetangga ada, anak kecil. Itu psikologinya, jiwa kita itu ketika berbagi sama orang langsung apa? Langsung senang, langsung apa? Gembira. Dan berbagi nggak harus uang, apa aja, senyum mungkin bisa juga, atau manfaat apa aja. Kemudian tasumu Ramadan, yang selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Kemarin udah ya puasa bulan Ramadan. Kemudian watahujul baita. Nah sekarang nih orang pada pergi haji jika mampu. Pergi haji kalau mampu. Jadi kalau nggak mampu nggak usah pergi haji, ya kan?
Nah, kalau nggak mampu nggak usah pergi haji, udah normal-normal aja gitu maksudnya hajinya. Kalau nggak mampu nggak usah pergi haji. Sekiranya ada harta, kita jalan, jalanan aman, kita pergi haji deh. Nah, pulang dari haji, kalau hajinya benar, tidak dibarengi dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal dosa, maka dia menjadi haji mabrur. Nah, haji mabrur ini, haji mabrur kata ulama semua sepakat, orang yang haji mabrur itu dosa-dosanya semua diampuni. Sepakat nih ulama, sampai dosa-dosa besar. Jadi bukan dosa kecil doang, dosa-dosa besar kata ulama sepakat semua diampuni, sepakat ulama. Dan bahkan kalau kata Imam Romli, meskipun semua ulama nggak sepakat, Imam Romli mengatakan walaupun dosa yang berhubungan dengan hak kepada orang lain, kan dosa kalau kita hubungan sama orang lain, kita harus apa? Ditambah sama dia. Nah, dengan haji mabrur kata Imam Romli, dia bisa diampuni juga dosanya. Sekiranya dia nggak mampu lagi, nggak ketemu lagi sama orangnya kata Imam Romli. Nah, itu haji mabrur bisa mengampuni dosa hatta tabi'atun nas. Sampai-sampai apa? Dosa yang berhubungan sama nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ibadah haji ini pahalanya luar biasa. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ala adulluka ala abwabil khair. Kata Rasulullah, mau enggak engkau ya Mu'ad, aku kasih tahu nih pintu-pintu kebaikan. Ya mau ya Rasulullah. As-saumu junnatun, puasa adalah junnah, diibaratkan seperti perisai. Jadi orang nih kalau udah susah buat meninggalkan hal-hal yang berbau syahwat, susah meninggal, puasa udah aman. Puasa udah. Jadinya untuk orang yang apa? Yang udah susah buat ninggalin keburukan, maksudnya udah jadi habit, udah jadi kebiasaan, udah puasa udah. Karena puasa itu junnah. Kata Nabi seperti apa? Perisai itu dari perbuatan buruk. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa memadamkan atau bisa menghilangkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Lebih-lebih kalau sedekah sir. Tahu sedekah sir? Kelihatan. Nah, nggak kelihatan. Jadi kalau sedekah begitu nggak kelihatan. Jangan high gas dulu. Hai guys, gue mau ini dulu nih, tapi nggak apa-apa sih. Kalau zaman sekarang nggak apa-apa dah. Yang penting lu sedekah, gitu kan intinya. Lu mau pamer, mau posting, mau kagak, yang penting apa? Sedekah. Tapi kata Nabi, sedekah sir tudfi godobar rob. Sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ente tahu keadaan yaumul kiamah, ya kan? Api neraka. Itu kan marahnya Allah tuh. Nah, dengan sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan marahnya Allah Subhanahu, ya berarti Allah bakalan ridho terus sama dia. Wa shalatur rajul fi jawfil lail. Nah, salatnya seseorang laki-laki atau perempuan di tengah malam sama tuh, pintu-pintu kebaikan juga tuh. Udah banyak buktinya deh kalau salat malam. Tumatala, kemudian Rasulullah membaca ayat Quran, tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka punya punggung itu menjauh dari tempat tidur. Artinya mereka tidurnya nggak banyak, kebanyakan sholat. Hatta balagha ya'malun, sampai kepada ayat ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah engkau aku kasih tahu kepala dari segala yang penting dan tiangnya dan puncaknya? Qultu bala ya Rasulullah. Iya Rasulullah, mau. Qala rasul amri al-Islam. Kata Rasulullah, kepala dari segala hal yang penting ialah al-Islam, agama Islam. Karena apalah artinya orang kalau sedekahnya banyak, perbuatan baiknya banyak, akhlaknya banyak, tapi nggak ada Islam,
maka dia nggak bakalan masuk ke dalam yang namanya syurga. Jadi inti pertama Islam, dan Islam ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amuduhu as-shalah. Nah, dan tiangnya, penyangganya, kita udah masuk Islam. Islam kita mau kuat. Nah, penyangganya apa? Sholat. Jelas kan? Penyangganya Nah, tapi kalau sholat yang nggak ada, kira-kira kuat nggak tuh? Ya nggak kuat. Wadhirwatu sanamihi al-jihad, dan penguatnya atau puncaknya ialah al-jihad. Apa jihad? Berjuang. Ya, karena agama Islam ini kalau tidak ada orang yang berjuang, ya maka Islam ini nggak bakalan nyampe ke Indonesia. Islam kalau nggak ada orang mujahidin, ya Islam cuma di Mekah doang udah, nggak bakalan sampai kemana? Sampai ke Indonesia. Karena berkat ada orang-orang yang berjihad, sampailah Islam itu ke Andalus, sampailah Islam itu ke Asia, sampai juga ke Indonesia. Summa qala ala ukhbiruka bima laki dzalika kulli. Kemudian kata Rasulullah, mau enggak engkau aku kabari dengan semua daripada tadi yang paling pentingnya lagi. Fakultu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Ini pintu-pintu kebaikan dijalankan sama Nabi. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Rasulullah memegang lidahnya sahabat Mu'adz, dipegang lidahnya. Kuffa alaika hadza. Jaga nih. Kalau bahasa kita, jaga nih, ente punya apa ya? Punya mulut, punya omongan, jaga. Qultu ya Nabi Allah, qultu, kata sahabat Mu'adz, aku berkata ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi ya Rasulullah. Emangnya kita kena sanksi? Emangnya kita kena hukuman dengan apa yang keluar dari mulut kita? Faqala, kata Rasulullah, sakilat ka ummuk, sadar engkau hai Mu'adz. Kalau bahasa kita kayak gitu. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wuduhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang itu tersungkur masuk ke dalam lembah api neraka melainkan karena sebab dia punya lisan nggak dijaga. Jadi semuanya ini saling melengkapi. Tadi dari tauhid, sholat, ya kan, zakat, sedekah. Nah, terakhir itu dijaga kita punya lisan. Lah orang kalau sholatnya rajin, tauhidnya bagus, sedekahnya rajin, dia punya lidah nggak dijaga, ya sama juga nggak selamat juga. Lidah yang dijaga apa? Ya naudzubillah min zalik, kalau dia mungkin keluar kata-kata yang bisa membuat dia kufur, atau keluar kata-kata yang bisa menyakitkan orang, ghibah, ngomongin orang. Akhirnya kan ghibah ini kan kita punya utang sama dia. Dibayarnya kapan? Ya nanti pas hitung-hitungan di akhirat. Atau namimah, adu domba, sama juga sama. Nah, jadi gitu. Jadi tadi ini pintu-pintu kebaikan yang mana semuanya ini harus kita kerjakan supaya saling melengkapi, supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Itu tujuan Nabi Muhammad kayak gitu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.